Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NIM 18231101 dari Pendidikan IPA C 2018. Baiklah, di sini saya kelompok 1 Teknologi Fisika akan menjelaskan tentang sejarah pesawat terbang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pesawat terbang. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang, atau cukup pesawat dengan tujuan pendefinisian yang sama sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer. Pesawat terbang dibedakan atas dua, yaitu pesawat terbang yang lebih berat dari udara, dan yang kedua adalah pesawat terbang yang lebih ringan dari udara. Yang pertama adalah pesawat terbang yang lebih berat dari udara, disebut dengan aerodin. Yang masuk dalam kategori ini adalah helikopter, girokopter, dan pesawat bersayap tetap. Pesawat bersayap tetap ini menggunakan mesin pembakaran dalam yang berupa mesin piston dan mesin turbin untuk menghasilkan dorongan yang menggerakkan pesawat. Lalu pergerakan udara di sayap menghasilkan gaya dorong ke atas yang membuat pesawat ini bisa terbang. Sebagai pengecualian, pesawat bersayap tetap juga ada yang tidak menggunakan mesin, seperti glider yang hanya menggunakan gaya gravitasi dan arus udara panas. Yang kedua adalah pesawat yang lebih ringan dari udara. Pesawat yang lebih ringan dari udara ini disebut dengan aerostat. Yang masuk dalam kategori ini adalah balon dan kapal udara. Aerostat menggunakan gaya apung untuk terbang di udara, seperti yang digunakan kapal laut untuk mengapung di atas air. Pesawat ini umumnya menggunakan gas seperti helium, hidrogen, atau udara panas untuk menghasilkan gaya apung tersebut. Perbedaan antara balon udara dengan kapal udara adalah balon udara lebih mengikuti arus angin, sedangkan kapal udara memiliki sistem propulsi untuk dorongan ke depan dan sistem kendali. Sejarah pesawat terbang yang lebih berat dari udara. Pada tahun 1903, pesawat terbang ini diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara, yaitu Overfield Wright dan Wilbur Wright, yang mana dia menggunakan pesawat rancangannya sendiri yang diberi nama dengan Flyer di Amerika Serikat. Selain Wright bersaudara, ada juga beberapa penemu pesawat lainnya seperti Samuel F. Cody yang melakukan aksinya di lapangan Farnborough, Inggris tahun 1910. Kemudian sejarah pesawat terbang yang lebih ringan dari udara. Pesawat ini lebih dulu ditemukan, yaitu pada tahun 1782 oleh orang berkebangsaan Prancis, yaitu Joseph Montgolfier dan Etienne Montgolfier, yang mana mereka menemukan balon udara. Kemudian dimodifikasi lagi pada tahun 1900 oleh seseorang berkebangsaan Jerman, yaitu bernama Ferdinand von Zeppelin, yang memodifikasi balon udara berbentuk cerutu yang bisa mengangkut penumpang dan mengangkut barang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suci Rama Fitra. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep fisika pada pesawat terbang. Ada beberapa konsep fisika yang ada pada pesawat terbang. Yang pertama adalah hukum Bernoulli, hukum 3 Newton, dan gaya-gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Konsep fisika pada pesawat terbang yang pertama adalah hukum Bernoulli. Pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat dari pesawat terbang yang merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas yang lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Daya angkat adalah gaya yang bereaksi pada sebuah sayap kapal terbang
karena geraknya melalui suatu fluida. Sudut serangan atau angle of attack sayap menyebabkan udara menyimpang ke bawah. Dari hukum Newton, maka reaksi sayap yang mengarah ke bawah ini pada udara adalah sebuah gaya F yang arahnya ke atas, yakni daya angkat tersebut yang dikerahkan oleh udara pada sayap. Pola garis-garis arc adalah konsisten. Di atas sayap, garis-garis arus adalah lebih dekat satu sama lain daripada di bawah sayap. Jadi, volume 1 besar dari volume 2, dan dari prinsip Bernoulli, tekanan 1 kecil dari tekanan 2. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Perhatikanlah gambar A dan B. A adalah ketika sayap pesawat horizontal, sayap tidak mengalami gaya angkat. Perhatikanlah gambar yang B. Ketika sayap pesawat dimiringkan, pesawat mendekat, gaya angkat semakin besar. Gaya 1 kurang gaya 2. Yang dapat dilihat rumusnya pada gambar. F1 kurang F2 sama dengan setengah rho A kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Yang mana F1, F2 adalah gaya angkat pesawat terbang, satuannya Newton. A adalah luas penampang sayap pesawat terbang. V1 sama dengan kecepatan udara di bagian bawah sayap. V2 sama dengan kecepatan udara di bagian atas sayap. Rho adalah massa jenis fluida, yang mana jenis fluidanya adalah udara. Yang kedua adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton diterapkan pada gaya yang muncul pada bagian bawah sayap yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan sayap untuk membelokkan udara. Sayap yang berbentuk aerofoil membuat udara mengalir ke atas sehingga lebih banyak udara yang dihembuskan ke bawah. Bagian depan sayap dirancang melengkung ke atas. Udara yang mengalir dari bawah berdesak-desakan dengan yang ada di sebelah atas, mirip seperti air yang mengalir dari pipa yang penampungnya besar ke pipa yang penampungnya sempit. Akibatnya laju udara di sebelah atas sayap meningkat. Karena laju udara meningkat, maka tekanan udara menjadi kecil. Sebaliknya, laju aliran udara di sebelah bawah sayap lebih rendah karena udara tidak berdesak-desakan. Adanya perbedaan tekanan ini membuat sayap pesawat didorong ke atas karena sayapnya menempel dengan badan pesawat, maka pesawat ikut-ikutan terangkat. Yang ketiga adalah gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Yang pertama adalah thrust. Thrust disebut juga dengan gaya dorong, dihasilkan oleh mesin atau baling-baling. Gaya ini kebalikan dari gaya tahan. Thrust ini bereaksi dengan paralel dengan sumbu longitudinal. Yang kedua adalah drag. Drag adalah gaya ke belakang, menarik mundur, dan disebabkan oleh gangguan aliran udara oleh sayap dan objek-objek lain. Drag bereaksi ke belakang paralel dengan arah angin relatif. Yang ketiga adalah gaya berat. Gaya berat disebabkan oleh gravitasi bumi, yang mana reaksinya terhadap gaya angkat adalah secara vertikal ke bawah. Selanjutnya adalah lift atau gaya angkat. Gaya angkat melawan gaya berat dihasilkan oleh efek dinamis dari udara yang bereaksi di sayap. Selanjutnya adalah proses terjadinya gaya angkat pesawat terbang bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah sudut pertemuan antara sayap dan udara. Gaya angkat akan makin besar bila sudut pertemuan antara sayap dan udara makin besar. Yang kedua adalah massa jenis udara. Makin besar massa jenis udara, makin besar pula gaya angkatnya. Yang ketiga adalah kecepatan pesawat relatif terhadap udara. Makin cepat gerak pesawat, makin besar pula gaya angkatnya.
Yang keempat adalah desain airfoil. Airfoil adalah sesuatu permukaan yang bila bergerak relatif terhadap udara memberikan suatu aksi dinamika yang berguna. Gerak pesawat terbang terdiri dari atas 3 sumbu gerakan. Yang pertama adalah sumbu vertikal, yang kedua sumbu longitudinal, yang ketiga adalah sumbu lateral. Sumbu vertikal, gerakan berotasi terhadap sumbu Y yang digunakan untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Gerakan berbelok ini diatur oleh radar. Gerakan ini disebut yaw atau bergoyang. Yang kedua adalah sumbu longitudinal, yaitu gerakan berotasi terhadap sumbu X, yaitu mengguling ke samping. Gerakan ini diatur oleh aileron dengan cara menurunkan satu aileron dan menaikkan aileron yang lain. Ini dilakukan dengan cara menarik handle ke samping. Gerakan mengguling ke samping ini digunakan pada saat membelok untuk menjaga efek tekanan samping. Yang ketiga adalah sumbu lateral atau transversal. Gerakan rotasi terhadap sumbu Z, yaitu gerakan hidung pesawat naik turun. Bila handle A ditarik, kedua elevator naik ke atas sehingga ekor pesawat tertekan ke bawah dan hidung pesawat naik. Gerakan ini disebut pitch. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resto Octavia Dwita dengan NIM 18231134. Baiklah, di sini saya akan bahas ilmu fisika dalam dunia penerbangan. Yang pertama, mengukur kecepatan pesawat menggunakan tabung pilot. Tabung pilot digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Tabung pilot ini memiliki 2 jenis lubang. Yang satu, lubang dihubungkan dengan pipa tertutup. Ujungnya, udara dalam pipa tersebut menjadi diam. Lubang yang lainnya berisi udara yang bersentuhan dengan udara yang bergerak. Perbedaan tekanan udara dalam 2 lubang tersebut tergantung pada kecepatan aliran udara relatif terhadap tabung. Kalau kita lihat sejumlah bodi pesawat, kita amati sejumlah tabung logam yang menonjol menghadap ke depan. Itulah yang disebut dengan tabung pilot. Tabung tersebut digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara terhadap pesawat, yang artinya kita mengukur kecepatan pesawat terhadap bumi. Selanjutnya, fungsi lekukan-lekukan pada pesawat. Wingtip adalah lekukan pada ujung pesawat. Salah satu tujuan pengguna wingtip adalah mengurangi gaya hambat oleh pusaran udara di ujung sayap. Di ujung sayap, bidang batas antara beda pandat dengan fluida terjadi pusaran udara yang arah alirannya mendorong sayap ke arah bawah. Ini mengakibatkan gaya angkat pada pesawat sedikit terhambat. Pusaran udara di ujung sayap dapat diperkecil dengan membuat lekukan di ujung sayap. Selanjutnya, jendela pesawat mengapa harus oval? Tidak boleh bentuk lain. Jadi, awalnya jendela pesawat tersebut berbentuk segi 4, namun memiliki konsentrasi stres sangat besar pada ujung-ujung karena runcing pada ujung sudutnya. Pada akhirnya, desain jendela pesawat diubah, tidak lagi mengandung bagian yang runcing, dan sekarang jendela pesawat berbentuk lingkaran atau oval. Dengan desain ini, maka stres pada lubang jendela tersebut hampir merata dan tidak ada lokasi yang memiliki stres terlampau tinggi. Selanjutnya, perhitungan saat pesawat telah sampai di landasan. Gaya pada sayap oleh udara yang membelok menghasilkan 2 komponen gaya pengaraman dan gaya tekanan ke arah tanah. Bagian tersebut membelokkan aliran udara di sayap udara yang menabrak sisi atas sayap. Pembelokan tersebut menyebabkan momentum udara di atas sayap berubah dari yang semulanya memiliki arah lurus ke belakang
menjadi membelok ke atas. Dengan demikian, muncul perubahan momentum dan muncul gaya-gaya yang arahnya sama dengan arah perubahan momentum. Arah gaya tersebut adalah agak miring ke bawah ke belakang. Gaya ini dapat diuraikan atas dua komponen. Yang pertama, komponen vertikal ke bawah dan komponen horizontal ke belakang. Komponen vertikal ke bawah menghasilkan gaya tekanan tambahan ke tanah selain gaya berat. Komponen horizontal ke belakang menghasilkan perlambatan pada pesawat. Dengan adanya gaya ke bawah akibat pembelokan udara tersebut, maka pesawat dapat tertancap kuat di landasan selama pengereman dan terhindar dari tergelincir. Selanjutnya, arti dari tekukan sayap pesawat saat ingin mendarat. Sayap melengkung saat persiapan pendaratan. Aliran udara di bawah sayap melengkung sehingga terjadi perubahan momentum. Perubahan momentum ini menyebabkan munculnya gaya. Pesawat mendapatkan gaya akibat gaya angkat cukup besar meskipun kecepatan kecil saat persiapan pendaratan. Apa guna pembelokan tersebut? Pertama adalah membelokkan aliran udara di bawah sayap. Udara yang menabrak sisi bawah sayap. Pembelokan tersebut menyebabkan momentum udara di bawah sayap berubah dari yang semulanya memiliki arah lurus ke belakang menjadi membelok ke bawah. Dengan demikian muncul perubahan momentum. Menurut hukum Newton 2, perubahan momentum menghasilkan gaya yang arahnya sama dengan arah perubahan momentum. Jadi, pembelokan udara di bawah sayap menghasilkan gaya pada sayap yang arahnya agak miring atas ke bawah. Gaya ini dapat diuraikan atas dua komponen, vertikal dan horizontal. Dengan adanya gaya ke atas akibat pembelokan udara tersebut, maka pesawat dapat terangkat meskipun kecepatan sudah cukup rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadilah dengan NIM 18231070 dari kelompok 1. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang prinsip pesawat terbang. Prinsip dasarnya dari cara terbang mengudara sama untuk semua pesawat, baik pesawat capung maupun pesawat super jumbo. Yang mempengaruhi pesawat untuk terbang adalah gaya aerodinamis. Gaya aerodinamis yaitu gaya angkat, gaya hambat, gaya berat, dan gaya torong. Yang pertama kita masuk ke dalam yaitu gaya dorong atau thrust. Gaya dorong adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin atau baling-baling atau power plant, yaitu gaya ini dikembalikan kepada gaya tahan atau drag sebagai aturan umum. Terus beraksi paralel dengan sumbu longitudinal, tapi sebenarnya hal ini tidak selalu terjadi seperti yang akan dijelaskan kemudian. Drag. Gaya drag adalah gaya ke belakang. Yang dimaksud ini adalah menarik mundur yang disebabkan oleh gangguan aliran udara oleh sayap. Drag kebalikan dari thrust dan beraksi ke belakang paralel dengan arah angin yang relatif. Untuk gaya berat atau weight adalah kombinasi berat dari muatan pesawat itu sendiri. Bisa jadi awak pesawat, bahan bakar, dan kargo atau bagasi. Weight menarik pesawat ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Yang selanjutnya yaitu lift atau gaya angkat.
Gaya angkat ini melawan gaya dari gaya berat gitu, yang dihasilkan oleh efek dinamis dari udara yang beraksi pada sayap yang tegak lurus pada arah penerbangan melalui center of flight dari sayap. Terus kita masuk kepada gaya dorong. Gaya dorong pesawat ke depan didapatkan dari baling-baling yang berputar. Dari baling-baling yang berputar pada ujung pesawat. Sedangkan gaya hambat merupakan pergesekan pesawat udara dengan angin. Karena udara mempunyai massa, maka gaya gravitasi akan membawa pesawat ke bawah. Untuk itu gaya angkat diperlukan. Faktor yang menyebabkan pesawat dapat terbang diantaranya adalah sayap. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Gaya yang terdapat pada sayap itu adalah gaya angkat yang terjadi karena adanya aliran udara yang melewati bagian atas dan bagian bawah sekitar airfoil. Pada saat terbang, aliran udara yang melewati bagian yang di bawah aliran udara yang melewati bagian atas airfoil akan memiliki kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan di udara yang melewati bagian dari bawah airfoil tersebut, dari sayap tersebut. Maka pada permukaan bawah airfoil akan memiliki tekanan yang lebih besar. Tekanan yang lebih besar di bawah, terus pada yang di atas airfoil memiliki tekanan yang rendah. Maka gaya tersebutlah yang membuat sayap ini melayang bebas di udara. Terus faktor yang kedua adalah power plant atau tenaga penggerak. Tenaga penggerak ini berguna untuk bergerak ke depan, baik di darat maupun di udara. Pesawat memerlukan gaya dorong yang dihasilkan oleh tenaga penggerak, atau bisa disebut dengan mesin engine. Hanya disitulah presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.